Dunia memang belum benar-benar pulih. Ekonomi masih goyah, konflik di berbagai wilayah belum mereda, dan satu pertanyaan besar terus menghantui banyak orang. Apa yang akan terjadi kalau Perang Dunia Ketiga benar-benar pecah? Bukan cuma soal siapa yang menang atau kalah, tapi negara mana yang paling duluan hancur dan bagaimana dampaknya bisa mengguncang seluruh dunia. Karena dalam perang berskala global, yang runtuh bukan hanya militer, melainkan juga ekonomi, teknologi, bahkan kehidupan sehari-hari manusia di berbagai negara. Di video ini, kita bakal bahas daftar negara yang posisinya paling rentan kalau skenario terburuk itu terjadi. Dan percaya deh, beberapa di antaranya mungkin tidak kalian duga. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Hakimi Fauzi. Di sini kita ngobrol santai tentang fakta dunia, sejarah, dan hal-hal besar yang diam-diam bisa mengubah masa depan manusia. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman kalian. Semoga yang nonton video ini, rizkinya makin lancar, urusannya dipermudah, dan semua cita-citanya bisa tercapai. Amin. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan utama. Daftar negara yang paling terdampak jika Perang Dunia Ketiga terjadi. Rusia. Kalau bicara soal konflik global, nama Rusia hampir pasti selalu muncul di barisan terdepan. Negara dengan wilayah terbesar di dunia ini pun punya kekuatan militer, cadangan senjata, dan sumber energi yang sangat berpengaruh terhadap banyak negara lain. Kita sudah melihat sedikit gambaran dampaknya saat konflik Rusia-Ukraina pecah. Harga energi melonjak, suplai terganggu, dan banyak negara langsung kelimpungan mencari alternatif. Sekarang bayangkan, skalanya jauh lebih besar. Kalau Rusia benar-benar kalah dalam perang global, bukan cuma peta politik yang berubah, tapi juga krisis energi besar-besaran yang bisa menyeret banyak negara ke dalam kekacauan. Dalam skenario ekstrim seperti perang nuklir, kerusakan infrastrukturnya bahkan bisa butuh puluhan tahun untuk dipulihkan. Dan saat satu pemain energi utama runtuh, seluruh dunia ikut merasakan guncangannya. Amerika Serikat. Di sisi lain ada Amerika Serikat, negara adidaya dengan pengaruh militer, ekonomi, dan teknologi yang menjangkau hampir seluruh penjuru bumi. Bukan cuma produsen energi besar, Amerika juga pusat sistem keuangan global. Wall Street, jaringan komunikasi, hingga teknologi digital semuanya terhubung ke negara ini. Kalau wilayah besar seperti New York, Los Angeles, atau pusat industri lainnya lumpuh akibat perang, dampaknya bukan sekedar nasional, tapi bisa memicu krisis ekonomi dunia. Perdagangan terganggu, pasar saham runtuh, rantai pasokan global berhenti. Dan ketika pusat ekonomi dunia tersendat, efek domino biasanya menyebar sangat cepat ke hampir seluruh negara di planet ini. Singkatnya, kalau Amerika goyah, dunia ikut goyah. Cina. Berikutnya ada Cina, raksasa ekonomi yang menjadi pabrik bagi dunia. Dari barang elektronik sampai kebutuhan sehari-hari, banyak negara bergantung pada produksi dari sana. Ketegangan geopolitik yang terus meningkat, ditambah konflik kepentingan di kawasan Asia Timur, membuat posisi Cina sangat krusial jika perang global benar-benar terjadi. Gangguan kecil saja pada perdagangan Cina sudah cukup membuat harga barang dunia naik, apalagi kalau konflik besar pecah di wilayah ini. Dampaknya bisa menjalar ke makanan, industri, bahkan stabilitas ekonomi global. Dan ketika rantai produksi dunia terganggu, pemulihannya biasanya tidak bisa terjadi dalam waktu singkat. Taiwan. Taiwan mungkin kecil secara wilayah, tapi perannya sangat besar bagi dunia modern. Pulau ini adalah pusat produksi semikonduktor, komponen penting bagi ponsel, komputer, mobil, hingga berbagai teknologi canggih lainnya.
Karena itulah, Taiwan menjadi titik panas geopolitik. Ketika ketegangan meningkat di kawasan ini, banyak negara langsung ikut waspada. Jika konflik besar benar-benar terjadi, dunia bukan cuma menghadapi perang wilayah, tapi juga krisis teknologi global yang bisa memperlambat industri di mana-mana. Gangguan kecil saja sudah terasa dampaknya, apalagi kalau produksi benar-benar berhenti. Efeknya bisa menjalar cepat ke kehidupan sehari-hari di hampir seluruh negara. Jepang berada di kawasan yang sensitif secara militer, dekat dengan beberapa kekuatan besar Asia yang memiliki kepentingan masing-masing. Selain itu, Jepang sangat bergantung pada impor pangan dan energi dari luar negeri. Dalam situasi perang global, jalur logistik bisa terganggu kapan saja. Artinya, ancaman bagi Jepang bukan hanya kemungkinan serangan militer, tapi juga tekanan pada kebutuhan dasar masyarakat. Negara ini memang punya teknologi dan sistem yang kuat, namun kondisi darurat berskala besar tetap akan menjadi ujian yang sangat berat, terutama jika konflik berlangsung lama. Korea Selatan hidup berdampingan dengan salah satu wilayah yang paling tegang di dunia, yaitu Korea Utara. Selama puluhan tahun, ketegangan di semenanjung Korea tidak pernah benar-benar hilang. Jika konflik global pecah, wilayah ini berpotensi menjadi salah satu garis depan pertama. Dengan kepadatan penduduk tinggi dan posisi yang sangat strategis, dampaknya bisa terjadi sangat cepat dan sulit dikendalikan. Bukan hanya bagi Korea Selatan, tapi juga untuk stabilitas kawasan Asia Timur secara keseluruhan. India adalah salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia dan pengaruh regional yang terus berkembang. Namun di sisi lain, India juga memiliki sejumlah konflik perbatasan serta dinamika politik yang kompleks. Dalam skenario perang global, tekanan bisa datang dari berbagai arah, baik dari luar negeri maupun tantangan stabilitas di dalam negeri sendiri. Kondisi ini membuat India harus menjaga keseimbangan yang sangat rumit antara keamanan, ekonomi, dan persatuan nasional. Iran memiliki posisi strategis di Timur Tengah dan pengaruh penting terhadap jalur energi dunia. Program nuklir dan ketegangan geopolitik membuat negara ini sering menjadi sorotan internasional. Jika perang besar terjadi, Iran berpotensi menjadi salah satu wilayah yang lebih dulu terdampak eskalasi militer. Dan ketika kawasan penghasil energi terganggu, dampaknya tidak berhenti di satu negara saja. Harga energi bisa melonjak dan ekonomi global kembali ikut terguncang. Situasi seperti ini pernah terjadi dalam skala lebih kecil, dan efeknya sudah terasa ke seluruh dunia. Israel berada di kawasan dengan sejarah konflik yang panjang dan kompleks. Ketegangan dengan beberapa pihak di sekitarnya membuat situasi keamanan selalu sensitif, terutama dalam skenario perang berskala besar. Serangan yang meluas di kawasan ini berpotensi memicu konflik regional dan berpotensi menarik keterlibatan kekuatan besar dunia. Karena itulah, setiap peningkatan tensi di wilayah ini selalu mendapat perhatian internasional. Ukraina, negara yang sudah merasakan langsung dampak keras konflik bersenjata di masa modern. Kerusakan infrastruktur, tekanan ekonomi, serta ketergantungan pada bantuan luar negeri menjadi tantangan yang masih berlangsung sampai sekarang. Dan situasi itu menunjukkan satu hal penting. Dalam perang berskala besar, yang paling berat menanggung akibatnya seringkali adalah masyarakat sipil. Perang Dunia Ketiga, semoga tetap hanya menjadi skenario terburuk yang tidak pernah benar-benar terjadi. Karena di balik peta politik dan strategi militer, yang paling menderita tetaplah manusia biasa. Menurut kalian, negara mana yang paling rentan jika konflik global benar-benar terjadi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Aku pengen baca sudut pandang kalian semua.
Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman kalian. Semoga yang nonton video ini, rizkinya makin lancar, urusannya dipermudah, dan semua cita-citanya bisa tercapai. Amin.